dua pengungkapan kasus pornografi online anak yang dimulai dari bulan Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, untuk kesekian kalinya Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri akan menyampaikan press release terkait pengungkapan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, di mana Tindak Pidana Siber Baris Krim akan menyampaikan dua pengungkapan kasus pornografi dengan modus operandi tertentu yang dilakukan atau diketahui beroperasi sejak 2015. Namun sebelum kita mendengar penyampaian dari penyidik, saya akan menyampaikan narasumber nanti yang akan memberikan penjelasan di beberapa fungsi atau satuan kerjanya masing-masing. Di samping kiri saya hadir Bapak Wadir Direktorat Tindak Pidana Siber Kombes Pol Dhani Kustoni. Kemudian di samping Pak Wadir ada Kasubdit 1 ya, Kombes Pol Jeffrey. Lalu hadir pula dari stakeholder yang terkait, yaitu dari Komisioner atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bapak Dr. Andes Kawian ya. Kemudian hadir juga Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Bapak Nahar, dan Kepala UPT Pusat PPA DKI Jakarta Ibu Dr. Anda Tri Palupi Dian Handayati. Selamat datang, Bu. Pada prinsipnya ya, Polri sampai saat ini tetap berkomitmen untuk melakukan pengungkapan tindak pidana yang mana bertujuan adalah untuk atau agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya, melaksanakan aktivitasnya tanpa ada rasa kecemasan. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan terkait dengan dua pengungkapan yang sudah dilaksanakan, khususnya terkait masalah pornografi anak. Waktu dan kesempatan kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kabag Penum, Jumas Polri, Kombes Pol Ardi Mulan Sandiago, Kasubdit 1 Pak Jeffrey, kemudian Komisioner KPAI Bapak Dr. Andes Kawian, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA Bapak Nahar, kemudian Kepala UPT Pusat PPA DKI Jakarta Ibu Dr. Anda Tri Palupi Dian Handayati, serta rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini kami dari Satgas Pornografi Anak yang online yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Siber Polda ya, karena saat ini ada 8 Polda, kemudian didukung Subdit Siber jajaran kewilayahan ya, telah melakukan pengungkapan kasus pornografi online anak yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2024, yaitu sebanyak 47 kasus dengan 58 tersangka.
serta telah mengajukan blokir situs atau web pornografi online sebanyak 15.059 situs atau web, dan telah melakukan giat preventif atau himbauan sebanyak 589 link kepada masyarakat. Itu yang sudah dilakukan pornografi online anak yang gabungan dari Direktorat Siber sampai dengan Direktorat Siber jajaran Polda dan Subdit jajaran yang saat ini belum ada direkturnya. Rekan-rekan media sekalian, pada juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber, yaitu ada dua kasus hasil pengungkapan terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk penyebaran konten video pornografi secara online tentunya, karena Direktorat Siber yang menindaklanjuti. Ini terdiri dari 3 laporan polisi. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kami telah berhasil mengungkap tindak pidana penyebaran konten video porno melalui website bokep.cfd dan 26 domain lainnya dengan status masih aktif. Tersangka diamankan di rumah Sari, Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian tersangka bekerja sehari-hari sebagai tenaga honorer di desa yang bertugas menjadi admin dan sekaligus mengelola website milik desa. Bahwa website pornografi yang dikelola oleh tersangka dengan link bokep.cfd ini dan 26 domain lainnya merupakan situs penyebaran video pornografi online yang dengan kategori anak-anak yang dikelola sejak tahun 2015. Adapun modus operandi dari tersangka yaitu mulai dari mencari konten video porno, kemudian membuat website dan mengunggah serta mengelola website secara mandiri. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, diperoleh informasi dari barang bukti laptop milik tersangka yang berisi catatan domain pornografi yang diduga sebelumnya pernah dibuat dan dikelola oleh tersangka sebanyak 585 website pornografi kategori dewasa dan anak. Dari pengungkapan tersebut, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial OS alias Anef Cinta. Pada saat dilakukan penangkapan, diketahui website pornografi yang masih aktif dan dikelola oleh tersangka sebanyak 27 website pornografi dengan kategori dewasa dan anak. Diketahui bahwa tersangka mulai membawa website pornografi sejak 2015 dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah dari AdSense, yaitu pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs yang dikenal sebagai sistem pay per click ya, atau bayarnya per klik. Barang bukti yang ada di hadapan kita semua yang berhasil diamankan antara lain unit HP, kemudian 1 unit CPU, 1 unit laptop, 2 buah hard disk eksternal dan 2 buah flash disk serta 3 akun email yang kita lakukan penyitaan. Dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik tersangka, diperoleh fakta bahwa tersangka menyimpan video pornografi ini sebanyak 123 file video pada handphone tersangka, yaitu 3064 file video pada laptop tersangka. Jadi total secara keseluruhan ada 1058 file video.
Tersangka OS dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian kita terapkan juga pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, tentunya dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi selain pengungkapan kasus pembuatan website pornografi yang kami gelar baru saja, pada hari ini juga kami sampaikan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber pada tanggal 3 Oktober 2024 telah berhasil mengungkap tindak pidana pornografi anak secara online dengan modus yang berbeda dengan yang tadi tentunya, melalui media sosial Telegram dengan nama grup Meguru Sensei dan Acil Sunda. Adapun untuk masuk bergabung menjadi member atau subscribe ke dalam grup tersebut, tersangka mematok harga antara 50.000 sampai dengan 300.000. Perlu diketahui bahwa saat ini member di grup Telegram Meguru Sensei ini berjumlah 2.701 member, sedangkan di Acil Sunda berjumlah 2.222 dan berisi 146 video yang diantaranya berisi adegan asusila dengan anak di bawah umur dan adegan susila sesama jenis atau sesama pria yang dibuat dan diperankan oleh tersangka atau yang ada di belakang kami. Mana tersangkanya dikeluarkan saja. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyidik di Tipin Cyber telah melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang bisa ditampilkan dengan inisial MS dan S alias Acil Sunda, serta 1 orang anak yang berkonflik dengan hukum dengan inisial SHP dengan masing-masing peran sebagai berikut. Pertama, tersangka inisial MS berumur 26 tahun pada tanggal 3 Oktober 2024 tersangka dilakukan penangkapan di Jetis, Kecamatan Grogol, Kota Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana tersangka adalah selaku penjual konten video porno yang berisikan adegan asusila anak di bawah umur melalui media sosial Telegram. Modus tersangka adalah dengan cara mencari dan mendownload konten-konten video tersebut dari berbagai sumber di kemudian menjualnya kembali melalui media sosial grup Telegram yang dibuatnya dengan nama VIP Meguru Sensei. Tadi kami sampaikan bahwa tersangka ini mematok harga mulai dari 50 sampai dengan 250.000 untuk masuk ke member VIP. Kedua, tersangka inisial S alias Acil Sunda, usia 24 tahun, ini 7 Oktober 2024, tersangka dilakukan penangkapan di Kampung Babakan, Kecamatan Mancak, Kota Serang, Banten, di mana tersangka adalah selaku orang yang mengeksploitasi anak dengan cara membuat, pemeran, dan menjual konten video asusila anak di bawah umur. Tersangka juga yang mencari talent serta beradegan asusila dengan anak di bawah umur dan merekamnya menjadi sebuah konten video asusila, lalu disebarkan melalui media sosial grup Telegram yang dibuatnya dengan nama Acil Sunda. Nah, tersangka mematok harga 300.000 untuk masuk kepada member, kemudian juga tersangka yang menawarkan dan menjanjikan akan memberikan 1 buah handphone, namun pada kenyataannya korban anak di bawah umur hanya diberikan uang sebesar 200.000.
Ketiga, anak yang berkonflik dengan hukum, ini saudara ABH, inisialnya SHP, usianya 16 tahun. ABH yang berdomisili di daerah Hutan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, di mana ABH berperan mencari talent anak di bawah umur di lingkungan pertemanan sebayanya untuk ditawarkan membuat konten video asusila sama dengan tersangka inisial S alias Acil Sunda, dengan dijanjikan akan mendapatkan bagian dari hasil video yang dijual. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 unit handphone, 2 unit kartu ATM, 5 buah SIM card, kemudian 2 akun channel Telegram dan 3 akun email, kemudian 1 kaos warna merah, 1 celana pendek, 1 lembar akta, 1 lembar akte kelahiran anak, 2 lembar kartu identitas pelajar. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 20 tahun penjara. Saat ini korban anak sudah dititipkan di rumah aman UPT P3A Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan asesmen, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Kami sampaikan kepada para orang tua serta masyarakat agar lebih waspada demi melindungi anak-anak kita serta melakukan langkah-langkah memberikan edukasi kepada anak-anak terkait bahaya yang dapat mereka hadapi di media sosial, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan prostitusi. Anak di media sosial dan mengenali teman-temannya khususnya yang berada di media sosial terhadap anak-anak kita. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk berbicara kepada para orang tua. Kemudian yang terakhir tentunya menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang baik kepada anak-anak kita sehingga dapat terhindar dari ajakan untuk terjerumus khususnya di dalam prostitusi online yang menyasar anak-anak di media sosial. Kemudian dalam kesempatan ini tentunya kami tidak bekerja sendiri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan pornografi anak secara online. Kami dari Ditpidit Cyber Baris Krim Polri dan jajaran akan terus berupaya melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi anak, khususnya eksploitasi terkait dengan seksual anak secara online. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilahkan kepada Pak Kabag Penum. Baik, terima kasih Pak Kombes Dani Kustoni. Rekan-rekan, sebelum ada sesi pertanyaan, mungkin kita bisa mendengarkan dulu dari beberapa narasumber yang hadir untuk menjelaskan atau menyampaikan terkait hasil pengungkapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Ya, kami persilakan dulu Pak Kawian. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Izin saya menyampaikan atas nama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan poin-poin atas materi rilis yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama, tentu saja kami merasa prihatin bahwa anak masih menjadi sasaran eksploitasi seksual cukup banyak. Bulan Juli yang lalu saya diundang ke sini juga untuk pengungkapan kasus prostitusi, ya, prostitusi online yang melibatkan 9 anak di bawah umur.
pada hari ini kita menyaksikan bahwa anak-anak masih menjadi objek eksploitasi seks ya dan pornografi. Padahal sebagaimana diatur oleh pasal 11 dan 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan baik sebagai pemain, sebagai talent dalam hal distribusi pornografi dan aksi porno aksi. Tentu saja KPAI mendukung langkah tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan mendukung juga bahwa para pelakunya harus dituntut dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kemudian kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital, sudah berubah nama ya, Komunikasi dan Digital, powerful ya untuk melindungi anak-anak kita dengan cara melakukan tindakan yang tegas terhadap konten-konten yang beredar di ranah digital, di media sosial ya, pornografi dan sebagainya, website. Jadi juga melakukan tindakan tegas terhadap semua platform yang tidak punya itikat baik, tidak punya perspektif terhadap perlindungan anak. Pada kesempatan ini pula saya mendukung wacana yang sudah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang menyatakan akan menimbang melakukan pembatasan akses anak terhadap internet dan media sosial. Saya kira kalau hari ini kita bukan lagi sekedar menimbang, tapi kita dukung segera melakukan langkah tegas memberikan pembatasan akses anak dari internet dan digital demi melindungi anak-anak kita dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di ranah digital. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini pemerintah Australia juga sudah menyatakan kebijakan baru, yaitu memberikan pembatasan terhadap anak di bawah umur 16 tahun dari akses internet dan digital. Dan mungkin yang terakhir bahwa satu lagi ya harapan kami kepada Kementerian Komunikasi dan Digital bahwa selain judi online, bahwa pornografi juga masih merupakan tantangan yang harus segera disikapi dengan sikap tegas. Saya kira Kementerian Komunikasi dan Digital dengan SDM-nya, dengan kemampuan teknologinya bisa melakukan pencegahan dan penanganan segala bentuk pornografi di ranah digital ya, yang baik yang ada di website maupun di platform digital. Yang terakhir barangkali seperti tadi disampaikan oleh Pak Wadir, bahwa kita mengajak orang tua dan keluarga untuk lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak kita, terutama di dunia maya ya. Jadi di era digital ini anak bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja, bisa berhubungan, menerima pertemanan dengan siapa saja dimanapun, termasuk di ruang-ruang pribadi. Oleh karena itu kita perlu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir, bahwa kita perlu memantau, melakukan pengawasan ya terhadap pergaulan anak-anak kita di ranah digital ya. Banyak anak yang tidak kenal di dunia nyata tiba-tiba berkenalan di dunia maya, kemudian anak itu menjadi korban kekerasan, korban pemerasan ya, dengan berbagai cara. Saya kira itu dari kami dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekali lagi mendukung apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ini. Mudah-mudahan teman-teman media juga bisa melakukan menyampaikan pemberitaan ini kepada masyarakat dengan perspektif perlindungan anak, dengan perspektif yang ramah kepada anak, dengan harapan bahwa orang tua juga akan berhati-hati dalam memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kawian, perwakilan dari Komisioner KPAI. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Nahar dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Terima
kasih Pak Kabag, Pak Wadir, Pak Kasubdit, Pak Komisioner, dan Bu Palupi sebagai Kepala UPT DKI. Yang pertama, tentu kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan aksi yang hari ini dirilis. Karena meskipun dalam rilis ini tadi menegaskan bahwa konten yang dibuat itu ribuan dan itu bisa menyasar ke banyak anak. Nah, jadi artinya ini hitungan dari data. Nah, data yang kita miliki misalnya Susenas tahun 2023 ini terkait dengan penyalahgunaan TIK gitu ya. Anak usia 7 sampai 17 tahun itu ada 74,85% itu mengakses internet. Menggunakan HP itu paling tinggi 81,22%. Untuk menggunakan komputer itu 13,76%. Alat itu dampak kepada tindakan hukum oleh TP Siber. Karena dari penyalahgunaan itu, angka yang kemudian terlaporkan di data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak itu tahun ini saja Januari sampai September itu ada 7.167 kasus kekerasan seksual. Sebagian bermuara dari konten-konten pornografi, lalu kemudian apa yang hari ini di laporan polisi yang kedua, kasus yang kedua itu mencari talent, lalu kemudian diolah, mau distribusi, lalu kemudian dieksploitasi, bahkan kemudian yang dieksploitasi dan diperdagangkan itu ada 85. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kasus ini membuktikan bahwa langkah yang diambil oleh pihak kepolisian sudah menyelamatkan banyak anak. Karena itu maka ada upaya-upaya yang sedang dirampungkan oleh pemerintah, karena tidak semua manfaat internet ya, informasi teknologi komunikasi itu manfaatnya tidak selalu baik. Ada yang digunakan lalu kemudian untuk tujuan kejahatan. Oleh karena itu ada kebijakan yang sedang diselesaikan, yaitu penyelesaian peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik. 2024 dan Perpres tentang peta jalan pelindungan di ranah daring. Dua regulasi ini hasil dari sebuah kebutuhan di masyarakat. Tadi Pak Wadir sudah memberikan beberapa tips bagaimana kita semua untuk melakukan upaya pencegahan, karena penyelenggara sistem elektronik belum memberikan terhadap perlindungan. Maka 16 harus dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan upaya pelindungan anak. Yang kedua, ada hal yang belum dioptimalkan soal kolaborasi para pihak. Tadi disebutkan oleh komisioner ya, bahwa ada kementerian lembaga, ada aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga adalah soal kebijakan yang tadi belum lengkap, sehingga kebijakan ini segera diselesaikan dan mudah-mudahan dengan kabinet baru ini bisa dirampungkan. Sekali lagi kami mengucapkan
kasih karena apa yang sudah dicapai ini menyelamatkan banyak anak. Mudah-mudahan langkah-langkah lainnya bisa kita lakukan bersama, dan bagi siapapun yang menerima konten yang tahu bahwa apa yang sudah dibuat ini berdampak kepada anak, segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Ada 110 yang bisa dilaporkan, ada 129 untuk kekerasan anak, dan kita berharap dengan peran semua pihak untuk melaporkan konten-konten yang dilarang, kita berharap itu bisa di take down, bisa dilakukan upaya-upaya pendalaman siapa yang melakukan dan siapa korbannya, sehingga kita berharap kita akan lebih banyak lagi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih, Pak. Baik rekan-rekan, yang terakhir mungkin bisa kita mendengar bersama dari Ibu Dr. Andatri Palupi Dian Handayati sebagai Kepala UPT Pusat PPA DKI Jakarta. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Kabag Penum, yang saya hormati Kasubdit 1, kemudian ada Komisioner KPAI, Bapak Deputi, Bapak Nahar, dan para media. Terima kasih pada kesempatan ini. Tentunya ini kami juga sudah yang kedua kali ya Pak kalian ya. Waktu itu kita juga sempat di ini. Kami Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ya. Jadi biasanya disingkat Dinas PPAPP. Ini mempunyai tugas yaitu memberikan layanan dan penanganan terhadap perempuan, anak korban kekerasan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kasus ini sudah kami tangani sejak tanggal 11 Oktober 2024 ya. Kami dihubungi oleh pihak Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kasus eksploitasi anak secara online. Nah, kami juga sudah memberikan beberapa layanan terhadap kasus ini berupa asesmen kasus dan identifikasi kebutuhan korban, kemudian pendampingan visum, ada juga pendampingan BAP di kepolisian, kemudian konsultasi hukum, pemeriksaan psikologis, fasilitasi pemenuhan hak kesehatan korban, serta ada beberapa rencana tindakan yang akan kami lakukan, yaitu pendampingan proses hukum lanjutan terhadap korban, kemudian fasilitasi pemulihan psikologis korban, yang ketiga koordinasi tentunya dan fasilitasi pemenuhan hak terkait dengan pendidikan, kesehatan, karena ini anak korban masih di bawah umur di bawah 18 tahun yaitu 12 tahun. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada proses ya penegakan hukum. Ini juga merupakan kerja keras dari Bareskrim Polri yang telah melakukan respon cepat. Nah, perlu kami informasikan juga di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ini sampai detik ini sudah mendampingi atau mempunyai laporan ya sebanyak 1.814 kasus ya, ini dari Januari sampai tanggal 13 November ini, dan tentunya ini luar biasa ya, dari tahun ke tahun meningkat. Ini baru bulan November saja sudah 1.800 ya, padahal di tahun 2023 itu kami masih menangani 1.600. Ini November sudah ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah, tentunya di sini kami juga sudah memilah ya beberapa kasus
itu merupakan kasus anak-anak. Dan 43% itu kasus dewasa. Nah, ini sangat memprihatinkan ya. Ternyata kasus anak-anak itu menempati ranking pertama, dan perlu kami informasikan juga ternyata anak korban ini ada di daerah suatu tempat ya yang mungkin Bapak Ibu kalau dilihat dari 5 wilayah di sini yang paling tinggi adalah Jakarta Timur. Nah, ini sangat memprihatinkan karena 2 tahun terakhir ini ya Jakarta Timur merupakan daerah yang KTP dan TKP-nya itu tertinggi. Kemudian kami juga sudah melakukan beberapa koordinasi dengan tentunya Dinas PPAPB terkait pencegahan ya. Kami juga selalu ada momen-momen tertentu dan ini sudah menginjak bulan 16 hari anti kekerasan ya Pak Deputi. Kami juga sudah siap-siap, ini biasanya kami secara online dan offline melakukan sosialisasi. Nah, tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak KPAI dan Pak Deputi, kami selaku dinas ya PPAPB sangat konsen terhadap pencegahan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Kemudian untuk UPT-nya tentunya kami juga terkait dengan penanganannya yaitu 24 jam ya, selalu saya informasikan di sini, monggo silahkan kalau melihat akan menjadi ya korban itu bisa menghubungi kami di 08 13 176 17622. Ini 24 jam nonstop. Monggo silahkan kalau ada Bapak Ibu di sini yang mendengar ya atau melihat kekerasan. Kemudian di sini kami juga selalu ya mengingatkan untuk para orang tua tentunya selalu mendampingi anak-anak ya, karena sekarang itu era digital ya, anak-anak kita tanpa pendampingan itu biasanya suka buka-buka yang hal-hal yang tadi yang seperti tadi Pak Deputi katakan ya, jadi harus bijak. Nah, ini salah satunya kenapa kami juga mempunyai program perpanjangan melapor, tetapi ini merupakan fenomena gunung es ya. Kami mengharapkan media juga bisa membantu kami di dalam mempromosikan istilahnya Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak. Itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tri Palupi. Rekan-rekan sekalian, sekarang sesi pertanyaan. Sesi pertama akan saya beri kesempatan 3 pertanyaan ya. 1, 2, 3 ya. Sebutkan dari mana dan tolong agak keras suaranya. Terima kasih. Irgi. Ya Pak, saya Riana dari MNC Portal. Mau tanya, yang pertama tadi kan dari grup Telegram yang Meguru Sensei itu kan mereka tidak merekrut ya, tapi mereka dapat video dari berbagai media sosial. Itu artinya mereka memang tidak merekrut anak-anak secara langsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk di grup Acil Sunda,
Dari mana TSKS ini mengenal anak usia 16 tahun yang tugasnya merekrut anak-anak lain? Lalu anak-anak yang tadi disebutkan direkrut oleh anak usia 16 tahun itu jumlahnya ada berapa dan kedepannya apakah mereka akan diberikan pendampingan psikologis atau seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, yang pertama apa yang Meguru Sensei? Yang Meguru Sensei mereka tidak dapat mereka kan dapat videonya dari media sosial, artinya mereka tidak merekrut secara langsung atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab terkait dengan Meguru Sensei. Jadi secara umum keduanya mengumpulkan seluruh. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.